Oke, jadi saya Handika Cidya Prasetya dengan NIM 13026210024. Di video ini saya akan membahas keterampilan mengajar sebagai tugas UTS pada mata kuliah keterampilan mengajar. Jadi pertama-tama, apa itu keterampilan mengajar? Keterampilan mengajar adalah keterampilan dasar atau kemampuan khusus yang harus dimiliki oleh guru, dosen, instruktur, atau widyaswara untuk mengajar secara efektif, efisien, dan profesional. Jadi di sini maksudnya adalah keterampilan atau kemampuan yang harus dimiliki oleh si pengajar agar dapat melakukan pembelajaran secara efektif, efisien, profesional, sehingga terjadinya transfer ilmu dan tercapainya tujuan-tujuan pembelajaran. Kemudian ada 8 keterampilan dasar mengajar. Ada keterampilan bertanya, ada keterampilan memberikan penguatan, keterampilan membuka dan menutup pembelajaran, keterampilan menjelaskan, keterampilan membimbing dan diskusi kelompok kecil, keterampilan mengelola kelas, keterampilan mengadakan variasi, dan yang terakhir adalah keterampilan mengajar kelompok kecil dan individual. Di video ini kita akan fokus pada keterampilan bertanya, keterampilan memberi penguatan, keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Oke, jadi yang pertama adalah keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Keterampilan membuka kelas adalah keterampilan guru dalam mempersiapkan kelas sebelum pengajaran. Hal di sini penting agar memusatkan perhatian dan mempersiapkan siswa untuk pembelajaran serta analisis kebutuhan awal siswa dalam melakukan pembelajaran agar dapat melakukan pembelajaran dengan tepat. Oke, jadi pentingnya melakukan melakukan kegiatan membuka ini adalah agar kita mengetahui dulu kondisi kelas, kita mempersiapkan siswanya dulu agar perhatiannya terpusatkan oleh kita, dan kita melakukan analisis kebutuhan awal agar melakukan pembelajaran dengan tepat. Ya, jadi kegiatan membukanya ini di sini adalah kita melakukan doa, kemudian kita menanyakan kabar siswa, ada kemudian kita memberikan motivasi yang tujuannya adalah untuk memberikan semangat siswa dalam belajar. Kemudian kita melakukan pretest yang tujuannya adalah kita menganalisis apa sih kebutuhan siswa dalam pembelajaran yang akan kita lakukan. Dan juga kita menjelaskan tujuan dan capaian pembelajaran hari ini agar siswa memiliki gambaran apa yang akan dia pelajari pada hari ini. Sehingga siswa siap dalam melakukan pembelajaran. Berikutnya adalah keterampilan menutup. Keterampilan menutup adalah keterampilan guru dalam menutup kelas sebagai memberikan kesimpulan dan umpan balik pembelajaran. Nah, pada keterampilan penutup ini kegiatannya diantara lain ada kita mengaitkan kehidupan sehari-hari terhadap materi yang kita angkat, kita menanyakan, memberikan stimulus untuk mengecek pemahaman, kita membimbing peserta didik membuat kesimpulan, kita melakukan post test, dan kita melakukan kalimat penutup. Nah, kita kaitkan kehidupan sehari-hari terhadap materi yang kita angkat, tujuannya adalah memberikan pemahaman lagi pada siswa dan menggambarkan apa sih yang kita pelajari hari ini. Kemudian kita mengarahkan siswa tersebut pada sebuah kesimpulan. Tujuannya apa? Tujuannya agar siswa melakukan diskusi tentang apa yang ia pelajari hari ini. Itu adalah umpan balik. Kemudian kita melakukan post test. Kita mengecek pemahaman siswa di mana lemah dan kuatnya siswa dalam apa yang telah dia tangkap dalam pembelajaran yang telah kita lakukan. Kemudian kita memberikan kalimat penutup berupa kalimat semangat agar siswa dapat semangat melakukan pembelajaran berikutnya. Yang ketiga adalah keterampilan bertanya. Nah, keterampilan bertanya pada guru adalah keterampilan untuk melakukan interaktif pada murid
melalui sebuah pertanyaan. Dimulai dengan memberikan stimulus, melempar pertanyaan, dan memberikan penguatan. Oke, jadi berbagai macam tujuan kita melakukan pertanyaan, misalnya untuk memusatkan perhatian siswa. Jadi kalau misalnya siswa sudah mulai bosan atau tidak fokus dalam pembelajaran yang kita berikan, nah kita bisa melemparkan sebuah pertanyaan kepada siswa. Dengan begitu siswa akan kembali perhatiannya kepada kita. Nah, bertanya tersebut juga dapat menimbulkan sebuah diskusi antar siswa dan melatih berpikir kritis siswa. Nah, dalam memberi pertanyaan ini, ada harus kita kuasai. Yang pertama itu kita memberikan stimulus. Kita memberikan gambaran jelas tentang permasalahan yang akan kita angkat, bisa melalui video, gambar, dan memberikan cerita atau storytelling sebelum kita melemparkan pertanyaan. Kemudian kita melemparkan pertanyaan pada siswa. Jika siswa tidak jika siswa kesulitan dalam menjawab, atau mungkin mulai menjawab dengan jawaban yang aneh-aneh dan melenceng dari pertanyaan yang kita tanyakan, nah kita bisa membantu mengarahkan siswa tersebut dengan memberi hint atau bantuan agar siswa kembali fokus dan memiliki sebuah bantuan untuk dia berpikir jawabannya. Kemudian siswa memberikan jawaban. Nah, memberi jawaban kita memberikan penguatan. Penguatan di sini apa? Maksudnya penguatan di sini kita memberikan menyetujui atau membantah hasil jawaban siswa tersebut dan kita memberikan penjelasan mengapa jawabannya seperti ini gitu. Dan yang terakhir adalah keterampilan memberikan penguatan. Nah, keterampilan memberikan penguatan ini adalah keterampilan untuk merespon terhadap suatu perilaku siswa yang dapat meningkatkan kemungkinan berulangnya kembali perilaku tersebut. Oke, teknik pemberian penguatan ini dapat dilakukan secara verbal dan non-verbal. Jadi sebelumnya, sebagai contoh, misalnya ada siswa melakukan sebuah tindakan yang positif atau terpuji. Nah, siswa itu agar termotivasi untuk melakukannya lebih atau melakukannya lagi, maka guru harus memberikan penguatan berupa pujian. Atau misalnya siswa melakukan hal yang tidak baik, negatif. Dan itu kita harus memberikan penguatan juga, menasihati ataukah kita harus memberi nasihat kepada siswa tersebut bahwa yang dia lakukan itu tidak baik agar tidak terjadi atau terulang lagi. Nah, teknik pemberian penguatan itu ada dua, secara verbal dan non-verbal. Jika secara verbal kita bisa dengan memuji langsung atau dengan mengatakannya secara langsung. Sedangkan untuk non-verbal kita menggunakan gerakan tubuh seperti memberi jempol begini atau menepuk dan atau ekspresi muka atau badan kita. Oke, jadi itu keterampilan penguatan. Oke, jadi segitu dulu eh, 4 keterampilan yang harus dikuasai oleh guru. Terima kasih, saya Handika Cidya Prasetya. Terima kasih.